podcast Negeri 3 Labuhan Batu Utara. Kali ini kita akan podcast bersama Wakil Kepala Madrasah Bagian Kesiswaan Ibu Faridah Hanum. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat. Dan Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat dan semangat walaupun puasa. Amin. Semangat Ya kan Bu. Nah Bu, ini sekolah kita tetap masuk ya Bu, siswa tetap belajar ke sekolah hari ini ya Bu? Iya. Selama Ramadan itu siswa kita itu tetap belajar. Karena pada prinsipnya begini ya, di bulan Ramadan itu tidur saja itu kan sudah merupakan ibadah. Jadi apalagi belajar, tentunya ibadahnya lebih full lagi di bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi agar belajar itu juga bagian dari ibadah. Ketika bulan Ramadan, ibadah jadi lebih 2 kali lipat ya kan Bu, pahalanya. Iya. Udah dapat pahala belajar, dapat juga pahala ketika Ramadan. Iya, betul. Nah ini Bu, sistemnya kita belajar ke sekolahnya itu bagaimana Bu? Apakah sama seperti hari biasa atau berbeda di bulan Ramadan ini? Kalau cara belajarnya tentu berbeda ya. Kalau dia hari biasa itu kita pulangnya itu kan jam 1. Jadi kalau di bulan Ramadan itu tentunya kita cepatkan pulangnya. Siswa kita pulangkan itu setelah selesai sholat zuhur. Nah, jadi di bulan Ramadan itu kita isi dengan materi-materi ibadah. Jadi kira-kira 50-50 lah. Yang 50% kita belajar, 50%-nya lagi kita ibadah. Seperti tadarus Quran, ada tadarus Quran, kemudian ada sholat duha. Iya, setelah itu nanti sebelum sholat zuhur kita adakan tausiah di bulan Ramadan. Jadi sebelum sholat zuhur itu kita tausiah, setelah tausiah masuk waktu zuhur kita sholat berjamaah, setelah itu kita pulang. Nah, seperti itu pembelajaran di bulan Ramadan. Jadi dia 50% belajar biasa, 50% memang dia untuk ibadah gitu ya kan? Iya, seperti itu. Tapi sebenarnya kita juga tanpa bulan Ramadan pun kan juga ada kegiatan-kegiatan tadarus. Iya. Cuman perbedaannya mungkin kalau biasa di kelas, kali ini di musola gitu. Di musola ya. Kalau hari biasa itu kegiatan ibadahnya itu kan tidak 50-50 ya. Mungkin kegiatan ibadahnya itu 15% kalau di hari biasa. Jadi kalau di bulan Ramadan agak kita perbanyak menjadi 50% ibadahnya, 50% belajarnya, seperti itu. Dan itu tadarus itu Bu juga dibimbing oleh ada pembimbingnya juga kan? Iya, wajib. Setiap tadarus itu dibagi dengan kelompok-kelompok. Setiap kelompok itu ada guru di sana. Gurunya juga ikut bertadarus. Jadi kita guru, masing-masing guru juga harus ikut tadarus, membimbing anak-anak, menyimak anak-anak ini, mana tahu bacaan-bacaan mereka ada yang salah, tajwidnya ada yang salah. Jadi guru itulah untuk membimbingnya, seperti itu. Baik. Jadi mereka tadarus itu dibagi, ada pembimbing-pembimbingnya yang memang menyimak, jadi bacaan anak pun bagus jadinya kan Bu? Iya, bagus. Nah Bu, tapi kan Bu banyak nih anak-anak kan Bu, biasanya kan anak-anaknya kalau udah Ramadan tidur aja di rumah ya kan Bu? Iya, betul. Nah ketika sekolah tuh pasti kan Bu jadi kurang semangat gitu ya kan Bu? Karena nggak bisa jajan ya kan Bu? Biasanya kan jajan. Kadang kan anak ini, kenapa sekolah? Iya Bu, aku sekolah biar dapat uang jajan. Kalau ini Ramadan kan nggak ada uang jajannya ya kan Bu? Iya, betul. Nah itu gimana Bu, tips dari Ibu agar anak-anak ini tetap semangat belajar walaupun Ramadan? Oh ya, baik. Seperti kita ketahui begini ya, kalau di bulan Ramadan itu kan anak-anak ini kita suruh belajar ya, menahan rasa lapar saja mereka itu kan sudah sulit seperti itu ya. Jadi bagaimana cara kita supaya anak itu belajar, kita kasih tips. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama itu supaya mereka semangat belajar itu yang pertama niat dulu. Yang pertama innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatunya itu harus memang dimulai dari niat. Kalau niat kita memang saya besok harus sanggup, harus bisa. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu niat. Kemudian yang kedua itu supaya anak ini tidak terlalu larut tidur pada saat malam ya. Jangan terlalu larut tidur. Jadi setelah itu perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih, tetapi jangan salah. Kadang-kadang kita salah Bu.
Anak-anak ini kadang minum air putihnya kan pas sahur nih. Habis makan sahur banyak minum air putih sampai 4 gelas. Kalau kita minumnya seperti itu nanti kita bakal buangnya juga banyak. Iya betul. Jadi habis lambung kita kosong. Jadi yang benar itu minum air putih itu dari jarak berbuka puasa sampai waktunya sahur, bukan pas sahur itu. Seperti itu. Kemudian istirahat. Jangan lupa istirahat siang ya. Istirahat siang itu wajib juga untuk memulihkan stamina anak. Dan terakhir itu yang paling penting itu kurangi kegiatan fisik. Jadi anak-anak kalau dia pulang sekolah nggak usah lagi main bola, nggak usah apa gitu. Jadi kita istirahat. Pokoknya yang sifatnya membuat kita haus atau membuat capek itu kita hindari kalau bisa. Seperti itu. Jadi Bu, tadi kesimpulannya berarti kalau tips nih buat kita supaya tetap semangat, yang pertama tadi niat ya kan Bu? Yang pertama niat, terus yang kedua kita jangan tidur larut malam. Karena banyak anak-anak kayak main game sampai larut malam. Sampai sahur. Bener banget juga main game. Besoknya lemas. Jadinya alasannya kesiangan ya kan Bu. Nah kemudian yang ketiga, perbanyak minum air putih dari berbuka puasa sampai sahur ya kan Bu. Nah terus yang keempat adalah kita juga harus jaga fisik ya kan Bu. Kurangilah kegiatan fisik gitu ya. Karena kayak Mana Alia juga di sekolah guru olahraga juga nggak harus memaksakan kegiatan olahraga gitu, lebih ke kasih semangat, kemudian kayak ujian aja supaya agak berkurang kegiatan fisik. Kalaupun dia olahraganya yang ringan-ringan saja. Olahraga yang ringan ya kan Bu, biar tetap fit juga. Betul. Dan paling penting tadi yang terakhir adalah istirahat. Nah pulang sekolah jangan lain-lain tuh, jangan main-main ya kan Bu. Betul, jangan apa namanya itu, jangan kelayapan kemana-mana. Lebih baik istirahat di rumah. Jadi tenaganya terkumpul lagi ya kan. Nah denger tuh, jadi buat murid-murid nih yang merasa aduh capek banget sih harus sekolah juga Ramadan. Nah jangan kayak gitu, karena kan cuman sekali nih kita nggak makan ya kan Bu. Betul, untuk di bulan Ramadan ini sebenarnya kita cuma satu kali yang tidak makan. Makan pagi dipercepat ya kan Bu. Makan siang makan malam pas berbuka. Jadi kita yang nggak makan itu cuma sekali, makan siang. Tapi lemasnya udah sampai kayak gini lah kalau udah belajar. Makanya harus semangat, harus dilawan. Niatnya itu tadi yang penting ya kan. Jadi tuh kita harus niatnya harus memang semangat walaupun sedang berpuasa. Nah, nah Bu, nih kira-kira Bu, apa pesan Ibu sebagai mewakili mungkin guru? Nah, apa pesannya untuk siswa-siswa kita nih Bu di rumah? Pesan saya kepada anak-anak kami di rumah yang juga sebagai siswa, baik itu di madrasah maupun di siswa umum ya, siswa umum. Yang pertama itu jangan jadikan Ramadan ini, berpuasa di bulan Ramadan ini sebagai alasan untuk tidak hadir ke sekolah. Atau jangan Ramadan ini dijadikan sebagai alasan untuk absen, untuk bermalas-malasan, yang seperti itu. Kemudian yang kedua sebaliknya, jangan jadikan sekolah itu sebagai alasan untuk tidak beribadah di rumah. Lo ke sekolah capek lah, disuruh sholat malam sama orang tuanya, sholat taraweh gitu kan, malas lah, capek, tadi kan udah sekolah mah. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, harapan kami beribadahlah di rumah. Jangan beribadah itu hanya di sekolah saja. Karena terpaksa ya kan Bu? Karena di sekolah ini disuruh tadarus, disuruh duha, pas di rumah enggak. Seperti itu. Jadi tetaplah beribadah di rumah, perbanyaklah ibadah itu di bulan Ramadan, karena pahala beribadah di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Seperti itu ya. Jadi pesannya ada 3, jangan jadikan Ramadan alasan untuk nggak sekolah, dan jangan juga jadikan sekolah alasan untuk nggak beribadah di Ramadan. Dan yang paling penting nih, banyak nih kita kayaknya udah di sekolah aja nih ibadahnya kan, sholat, tadarus, di rumah enggak. Nah di rumah juga harus diterapkan gitu. Jadi di sekolah beribadah, di rumah juga beribadah. Betul. Intinya mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita isi Ramadan ini dengan ibadah yang sempurna, ibadah yang full. Semuanya hanya karena Allah. Seperti itu.
Baik Bu, terima kasih untuk waktunya hari ini Bu. Iya, sama-sama. Nah, semoga teman-teman di rumah akan menjadikan podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, terima kasih Bu. Oke, jangan lupa subscribe YouTube MTSN 3 Labuan Batu Utara dan like juga share kanal YouTube ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.